dan merumuskan supaya mereka bertanggung jawab kepada perjalanan bangsa dan negara ini, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merumuskan satu dalil, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi pendekatannya, cinta kepada tanah air bukan sekulerisme, bukan pertimbangan profan, hal-hal yang kelihatan, yang duniawi tidak, tapi dikaitkan dengan Tuhan, teologis. Jadi hubbul waton minal iman itu adalah satu konsep cinta tanah air ini bukan hanya pertimbangan duniawi tapi juga ukhrawi. Bukan hanya kemanusiaan dan kewilayahan, tapi ketuhanan. Karena itu bagian dari iman. Ini konsepnya. Jadi ini harus seiring. Ya. Kemudian jauh sebelum itu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu rumusannya hubbul auton minal iman. Auton itu jamak dari waton, berarti mencintai suku bangsa yang menjadi satu wilayah kita Nusantara, ini adalah bagian dari itu. Jadi guru-guru kita, tokoh-tokoh ulama-ulama kita telah mengajari pada kita bahwa mencintai tanah air sekali lagi bukan hanya pertimbangan dunia, bukan hanya pertimbangan kewilayahan, bukan hanya pertimbangan karena kita hidup makan di situ, tapi pertimbangan teologis, ala iman, ketuhanan. Ini kan luar biasa. Nah, itu jadi orang Indonesia harus nasionalis. Selain itu juga adalah karena Indonesia itu telah menyetujui bahwa masyarakatnya itu beragama, religius. Yang agamanya itu ada berapa? Sekarang ini ada 5. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Sebetulnya Katolik sama Kristen itu satu, cuma ini ya sudah itu kita jadikan 2. Konghucu terakhir Gus Dur kan menyetujui Konghucu. Jadi ada nasionalis karena lahir di sini. Ditambah lagi bahwa religius, agamanya tadi diakui, maka otomatis profilnya harus nasionalis, religius. Tergantung mau dibalik, bolak-balik. Berarti dia harus mencintai tanah air ini. Baru setelah itu beragama. Jadi kalau ada kelompok yang mengkhotomi, atau mengkhotomi, memisahkan, mengkontradiktifkan antara keagamaan kita, ya, dengan dengan nasional kita, tanah air kita, ini berarti belajarnya belum selesai. Nah, itu harus belajar lagi. Itu pertimbangan yang kedua. Jadi yang pertama tadi hadis Nabi, yang kedua ini realitas. Ada historik sejarah. Memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah beragama. Orang-orang yang sudah beragama. Memang ini maaf dari kelompok agama lain. Ketika kita melawan Belanda, mayoritas yang melawan sebetulnya kan dalam sejarah itu adalah sultan-sultan Islam, berarti mayoritas Islam, ulama-ulama Islam, ya, ulama-ulama, santri-santri dan seterusnya. Kristen itu kan dibawa oleh Belanda, oleh penjajah, betul? Kemudian Cina, ya, suku Cina itu kan ikut Belanda. Nah, atas dasar ini maka Muslim juga punya tanggung jawab sejarah dan masa depan. Berarti Muslim ini punya tanggung jawab sejarahnya itu lebih besar, lebih berat ketimbang kelompok minoritas. Ya. Nah, oleh karena itu seluruh aspek kehidupan itu harus diisi, harus merasa, jangan dikotomi. Ini kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan budaya. Itu kemudian ada akhirnya salah satu kehidupan yang namanya politik. Loh, sejarah pergerakan itu adalah sejarah politik. Sejarah kebijakan, sejarah politik. Yang mengambil seluruh keputusan, Anda semua mahasiswa mengumumkan
demo berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, nggak punya otoritas untuk mengubah. Tapi seorang presiden hari itu juga hanya satu tanda tangannya bisa mengubah keadaan, dan itulah politik. Tinggal politiknya ini politik dimensi ketuhanan atau dimensi sekularisme. Sebagai Muslim, sebagai Indonesia yang mayoritas Muslim religius, maka politiknya ketika dia bertanda tangan ini mengandung teologis apa tidak, mengandung ketuhanan apa tidak, mengandung kemanusiaan apa tidak, mengandung. Itulah tadi kaitannya dengan 4 pilar. Maka kemudian ketika Muktamar Nahdlatul Ulama dalam memutuskan tentang hubungan Indonesia dan agama, itu disebut muahadah wathoniyah, kesepakatan perjanjian antara agama dan negara. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita campakkan, tidak boleh kita kita hilangkan kemudian kita ganti dengan ideologi atau falsafah lain. Saya kira itu komen saya. Jadi mahasiswa jangan alergi, ayo sinergikan seluruh kehidupan, ekonomi, politik, budaya, keilmuan dan seterusnya, ya, dengan politik. Yang terakhir, ada 2 tanggung jawab kita. Tadi adik saya Sudarto menyampaikan peradaban. Ada 2 yang harus kita garis bawahi. Ada beradab menjadi peradaban. Kita sering menyebut adab. Di IAIN itu ada fakultas adab. Jurusannya sejarah Islam, jurusannya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris jurusannya nggak di situ, itu di fakultas tarbiyah. Kemudian ada akhlak. Kalau peradaban lahir dari suatu proses akademik, lahir dari suatu proses pengetahuan, dan peradaban itu ada 2. Ada yang tangible dan ada yang intangible. Tangible itu bisa dipegang, bisa dilihat. Menara tangible, Monas tangible, Borobudur tangible. Itu peradaban, hasil peradaban. Ada yang intangible, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan sains dan seterusnya. Itu peradaban. Nah, kita punya tanggung jawab itu. Mayoritas Muslim Indonesia, pemimpin-pemimpin mengarahkan anak didiknya bisa melahirkan peradaban-peradaban dengan sistem pendidikan yang komprehensif. Yang kedua adalah akhlak. Karena bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu lahir dari ibadah, dari mujahadah, dari zikir. Dan zikir, mujahadah dan seterusnya itu bisa di mana-mana. Tapi Tuhan ngasih tempat khusus namanya masjid. Jadi bapak-bapak yang cinta masjid, selain melahirkan akhlak bagi para jamaahnya, juga sekaligus melahirkan peradaban. Jadi 2 ini. Nah, sebagai keresahan kita, sekarang mari kita lihat, ini tugas masyarakat cinta. Berapa persen setiap kampung itu yang berjamaah ke masjid? Berapa persen? Punya data itu enggak? MCM, mana ketuanya tadi? Punya antara lain tanggung jawab ini setelah pulang dari rapat kerja. Jadi sebenarnya menghitung setiap kampung yang ada masjidnya, berapa persen Muslim yang ikut berjamaah, terutama jamaah subuh. Mengapa jamaah subuh? Karena kemajuan suatu bangsa diukur dari masyarakat Muslimnya dia jamaah subuh. Menjadi negara bangsa thayyibatun warabbun ghafur yang kita cinta-cintakan. Yang ini adik-adik ini, ayo dari sekian ini, siapa yang biasa jamaah subuh di masjid? Kalau ibu-ibu kan nggak ada tanggung jawab ke masjid. Meskipun ada tafsir baru, dulu zaman Nabi, ibu-ibu nggak usah ke masjid karena waktu itu belum ada listrik dan jalannya juga ini. Sekarang sudah ada listrik 24 jam dan masjidnya dekat, ya ibu-ibu juga ke masjid.
Jamaah subuh adalah salah satu syarat untuk majunya suatu bangsa, bisa diukur. Kalau mayoritas Muslim Indonesia itu jamaah subuh ke masjid, maka itu berarti indikasi Indonesia akan sampai suatu saat menjadi negara baru. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sudah lebih mohon maaf, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk 3 pembicara kita. Terima kasih Gus Coy, Mas Sudarto, Bu Sintawati. Beliau ini